Sabar guys. Sabar guys. Nah ini udah bisa nih. Nah yang harus kalian tahu ya, bahwa setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Mau Kristen kah dia, mau Buddha kah dia, mau Hindu kah dia, mau agama apapun kah dia, setiap agama mengajarkan kebaikan. Itu yang kalian harus tahu. Tapi apabila ada oknum agama melakukan keburukan, agamanya tidak pantas untuk disalahkan, karena agama mengajarkan kebaikan. Sekarang kalau ada agama mengajarkan keburukan, ada yang mau memeluk nggak agama tersebut? Misalnya dalam ajaran tersebut, kalau ketemu orang tua yang hampir mati, potong kakinya misalnya, nauzubillahnya kayak gitu ajaran, ada nggak yang mau beriman kepada agama tersebut? Nggak mau. Karena yang harus diyakini, manusia itu memeluk agama salah satunya untuk mengekang dirinya jauh lebih baik. Jadi kemudian apabila ada persepsi yang mengatakan apa? Wah, Islam emang ajarannya itu untuk membenci sesama. Itu untuk menunjukkan apa? Bagaimana kalau kita balik? Mana contohnya bang? Itu gereja dirusak. Oke. Bagaimana dengan kejadian di Australia? Bagaimana dengan kejadian di Prancis? Ya, di mana masjid dirusak, musola dirusak. Kalian tahu pembantaian di Prancis yang masuk ke dalam di Australia yang masuk ke dalam bawa senjata, ditembak semuanya yang ada di dalam masjid. Apakah kita akan mengatakan di saat itu Kristen yang salah? Apakah saat itu Kristen yang salah kita bilang gitu? Bisa gak? Karena Kristen disebutkan gini. Nih ya. New Zealand nih. Lupa sorry New Zealand. Nih, misalnya gini. Nih, kita buka depan kalian ya, biar kalian sadar dengan agama kalian. Cuman kita berpikir objektif aja. Ini Elohim yang bilang. Ini Elohim yang bilang. Mana dia? Aku nggak bisa buka. Nih. Oke, baca. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, jangan ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, bunuhlah laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jelas ya? Untuk menunjukkan apa? Tuh. Ini apa nih namanya? Genosida. Anak-anak. Salah apa anak-anak lagi nyusu tuh? Itu domba-domba apa salah tuh? Binatang ternak yang lagi dipelihara apa salah? Sehingga kemudian disuruh bunuh semuanya. Apakah itu ajaran kalian? Kalau kita berbicara masalah ajaran, jawab. Apakah itu ajaran kalian? Untuk menunjukkan apa? Setiap agama diyakini oleh manusia ya, untuk mengafirmasikan. Nih. Oh bukan bang, itu bukan Tuhan. Nih lu baca ayat sebelumnya ya. Nih lu baca nih. Oke. Apa namanya itu bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam. Semesta alam berarti siapa? Allah Bapa. Kan Yesus belum ada ya. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang-orang, karena Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi ke Mesir. Oke. Bagaimana perintah Tuhannya nih? Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, lelaki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu-lembu, domba, unta maupun keledai. Salah apa? Itu binatang-binatang salah apa? Itu binatang-binatang salah apa? Anak lagi nyusu tuh, belum tahu apa-apa, salah apa? Sehingga Tuhan bilang suruh bun semuanya. Kami mau bilang, wah, Kristen diajarkan bang untuk menghajar segala sesuatu yang bukan Kristen. Genosida. Ya, kalau ada kutu lewat, kutu juga ikutan dibunuh noh. Tuh. Kalau ada kecoa juga. Untung yang ada lembu, keledai sama ini, apa itu satu lagi tadi? Domba. Kalau ada lewat ternak warga, ayam warga juga dibunuh noh. Tuh, dibunuh semuanya. Seharusnya kalian bertanya kepada ajaran kalian, kenapa ada yang kayak gini? Katanya Tuhan Maha Kasih, tapi apa salah itu domba juga ikutan dibunuh? Itu apa salah lembu juga ikutan dibunuh? Biawak juga ikutan dibunuh. Apapun yang ada, anak-anak lagi nyucu, mama cucu dibunuh. Seharusnya bertanya.
Tapi kalau kita ingin berpikir secara objektif, biarlah mereka dengan keyakinan mereka. Tapi yang kita tahu satu secara objektif, bahwa manusia dengan pengaruh keagamaan mengafirmasikan manusia tersebut untuk menjadi lebih baik. Jadi nggak ada ajaran yang mengajarkan keburukan. Seperti pertanyaan Anda tadi, gereja dirusak. Maklum, Anda minoritas. Yang namanya minoritas selalu dipimpin oleh mayoritas, di mana mayoritas wajib menjaga wilayahnya agar minoritas tidak menjadi besar. Nggak usah jauh, lu ke negara yang mayoritas Kristen sekarang. Mau nggak orang Kristen mayoritasnya jadi Islam? Nggak mau. Mereka mempertahankan mayoritas. Kalau mayoritas di negara tersebut Kristen, maka mereka mempertahankan. Tidak boleh agama lain selain Kristen menjadi mayoritas. Maka ada perusakan masjid, nggak apa-apa, wajar. Maka ada perusakan kuil, wajar. Kenapa? Mayoritas sedang mempertahankan diri. Atau ke India yang mayoritasnya Hindu. Apakah mereka rela Muslim menjadi mayoritas India? Enggak. Apakah mereka rela Kristen menjadi mayoritas India? Enggak. Mereka mempertahankan mayoritas mereka. Siapa? Hindu. Maka kalau ada kejadian penghancuran gereja di India, wajar, karena mayoritas mereka India, mayoritas mereka Hindu. Ada penghancuran terhadap masjid, wajar, karena apa? Mayoritas mereka Hindu. Sekarang kita kembali ke Thailand dengan mayoritas agama Buddha. Wajar kalau ada penghancuran masjid, wajar kalau ada penghancuran gereja. Mereka sedang mempertahankan mayoritas. Lu aja, siapa suruh lu di Indonesia yang nyuruh juga kagak. Kalau mau bebas bikin gereja, lu cari Italia, ada Prancis, negara yang mayoritas Kristen, kagak ada yang larang. Kagak ada orang warga Indonesia yang datang ke sana, wah di Prancis didiriin gereja, wah pesan tiket, wah ngapain demo, kagak ada. Karena lu berada di Indonesia aja, di negara yang mayoritasnya Muslim. Itulah yang mengekang kalian itu untuk tidak besar, sama dengan mayoritas Hindu. India mengekang agar agama lain yang menjadi minor tidak menjadi mayor. Karena apa? Itu memberi pengaruh kepada diri kita sendiri. Apa? Bahwa kita kingdom daripada manusia ke hayawanan. Oke? Kita satu kingdom dengan hayawan. Bedanya kita hewan yang berpikir, kita punya pikiran. Oke? Kita punya yang namanya pikiran. Nah, daripada pikiran tersebut, itulah yang membedakan kita dengan hewan. Di mana salah satu, misalnya hewan makan, kita berburu, hewan berburu dan segalanya. Oke? Bedanya karena kita diberikan akal. Dan salah satunya yang mendekati antara manusia dengan binatang, tahu nggak apa? Mempertahankan diri dan menjaga wilayah dan menguasai wilayah. Nah, misalnya kayak binatang punya rentanitas menjaga teritorial mereka, menjaga wilayah mereka. Mereka teritorial. Sama, kita mempertahankan teritorial kita. Di Indonesia dengan mayoritas Islam, wajar mereka mempertahankan mayoritas Islam. Artinya, berpikir objektifnya, kalau agama, misalnya rumah ibadah, kalau rumah ibadahnya belum dibangun, halang untuk tidak bisa dibangun. Karena mayor kamu Islam. Karena dengan terbangunnya rumah ibadah tersebut akan membawa berkembangnya agama tersebut. Maka buatlah tidak terjadi terbangun. Tapi andai kan sudah berhasil dibangun, jangan diperangi dan dihancurkan. Karena perintah daripada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Biarkanlah mereka beragama. Terus kata Rasulullah, andaikan mereka adalah kafir zimmi, kafir yang tidak berpotensi menyerang dan berperang, maka lindungilah. Oke. Untuk menunjukkan apa? Sekarang kita balik, orang Islam. Bedanya kalian baper. Tapi orang Islam yang berada misalnya di New Zealand kemarin, ataupun di Australia, bukan, di New Zealand, ataupun berada di Prancis yang kecaman terhadap Islam besar, ataupun di Italia, masjidnya dihancurin. Ya udah, mereka sedang mempertahankan diri. Mayoritas apa? Kristen. Merusak masjid, wajar. Mempertahankan diri, mempertahankan mayoritas mereka. Karena dengan terbangunnya masjid, maka ada banyak nanti yang masuk masjid, yang kemudian, yang kemudian mereka membackup agar minoritas Islam tadi tidak menjadi mayoritas.
Karena apa? Mereka negara Kristen. Untuk Islam, untuk Indonesia yang mayoritasnya agama Muslim, wajar mempertahankan dirinya mayoritas dan menekan minoritas. Kalau bisa hilang, sama. Misalnya di Indonesia ada peraturan tidak boleh jadi pemimpin selain Islam sampai demo 212, wajar. Sekarang kita balik di negara Perancis, negara Amerika, negara Italia, bolehkah ada presiden yang Islam? Tidak boleh. Karena apa? Mereka mempertahankan mayoritas. Itulah yang namanya kingdom kehewanan. Apa? Mempertahankan zona teritorial mereka. Itu kalau lu mau berpikir. Masalahnya, sekarang coba lu bangun gereja di Perancis. Ada nggak orang Indonesia terbang demo gereja yang dibangun di Perancis? Kagak ada. Oke, lu bangun gereja di mana? Di Amerika. Ada nggak yang mau ngancurin gereja lu? Orang Indonesia ke sana? Kagak ada. Salahnya kalian salah pilih tempat, salah pilih wilayah. Coba kalian pilih Italia, mau bangun gereja, satu rumah 6 gereja, boleh, kagak ada yang larang. Atau sebaliknya, lu pergi ke India yang mayoritas Hindu. Di samping kuil, lu mau bangun gereja, dikasih nggak? Kagak ada. Susah juga. Gak usah ke Islam, ke India aja, ya, yang mayoritas Hindu. Pengen lu bangun gereja, susah, nggak bisa, nggak dikasih sama mereka. Nggak dikasih. Itulah. Kalau orang Islam objektif. Apa objektif? Bang, apa? Penghancuran masjid terjadi di mana? Di Thailand. Kampung itu agama apa? Buddha. Wajar. Ya wajar. Kenapa bang wajar? Ya kan orang ini mempertahankan teritorial mereka. Mereka mempertahankan agama mereka, mempertahankan mayoritas mereka, sehingga menekan minoritas. Wajar. Itu fakta rentanitas manusia. Di mana? Ya, untuk menunjukkan apa? Mereka menentang agar mayoritas tidak tinggi. Emang Muslim minoritas? Iya, minoritas. Ketika minoritas di negara yang mayoritasnya bukan Muslim, mereka mengekang agar Muslim tidak berangkat. Sekarang Muslim, ya udah, itu rentanitas mempertahankan wilayah, kingdom kehayawanan, wajar dikekang. Nah, bagi kalian yang ada di Indonesia, mayoritasnya apa sekarang? Atau kita balik, kalau seandainya di Indonesia mayoritasnya Kristen, kalian akan kekang juga. Bangun masjid nanti susah. Oke, bangun masjid kalian susah. Kami susah. Karena apa? Kalian mayor nanti. Pasti kalian nggak mau. Dengan adanya pembangunan masjid, pasti akan adanya dakwah-dakwah, pasti akan adanya yang namanya orang tertarik mendengarkan dakwah, pasti akan adanya orang masuk Islam. Kalian nggak mau. Sama kita balik. Sekarang negara dengan mayoritas Islam, apabila terbangunnya satu gereja, bahkan akan adanya agama, dan agama tersebut akan disuarakan dan akan membuat orang mungkin tertarik dan kemudian berpindah agama. Maka mayoritas menekan minoritas agar tidak terbangun. Kan ada Hindu dan Buddha. Iya, masalahnya Hindu dan Buddha bukan umat baper kayak kalian. Itu aja masalahnya. Mereka nggak dapet, biasa aja. Coba kita lihat di daerah Aceh ya. Daerah Aceh yang mayoritas Muslim di tempat saya tinggal, di Loksmawe. Di Loksmawe, di tempat saya tinggal, ya. Dulu begitu mau bangun satu gereja, ada gereja di situ. Ditentang habis-habisan, nggak boleh bangun gereja. Tapi menimbang karena banyaknya orang Chinese di wilayah kami di Loksmawe. Akhirnya pemerintah menandatangani hanya untuk satu gereja dengan satu kuil, ya, ada satu kuil dan ada satu tekong tuh nggak? Pekong entah tekong. Nah, untuk agama apa? Ada kuil Hindu sama kuil Buddha, ya, diizinkan berdampingan. Maka kami wajib melindungi mereka. Tidak boleh ada yang namanya menghancurkan pagarnya, meludahin, lempar batu, enggak boleh. Oke? Enggak boleh. Kami saling itu. Kami jaga karena udah berhasil terbangun. Tapi kalau belum terbangun, cegah agar tidak dibangun. Tapi kalau sudah dibangun, hormati mereka.
Kalau sudah terbangun, hormati mereka. Jadi ibaratnya kalau pemerintah, ini bukan negara Islam, klaim lu doang. Ini bukan negara Islam bro, klaim lu doang. Pemimpin dari dulu, presiden yang ada di muka bumi ini, yang ada di negeri Indonesia ini siapa? Ada yang oten? Kagak ada. Kagak ada. Kalau lu mau bilang ini bukan negara Islam, lu suruh menangkan satu pilkada yang Kristen bisa jadi presiden. Lu lihat bagaimana Indonesia bergerak. Lu lihat bagaimana Indonesia mempertahankan zona teritorialnya. Coba sekali aja. Ahok aja yang mau naik presiden, padahal Ahok bagus orangnya, jujur orangnya, baik orangnya, objektif orangnya. Tapi karena dia beda agama, dia tidak boleh naik sebagai pemimpin. Alasannya apa? Oh, itu ajaran kalian ya abang ya. Ngeri ya ajaran kalian. Bukan soal ajaran. Ini tentang mempertahankan wilayah. Ini tentang mempertahankan mayoritas. Oke? Sekarang kita balik kepada yang tadi. Italia, Prancis dengan negara yang mayoritasnya Muslim, Jerman, yang mayoritasnya Kristen, Jerman yang mayoritasnya Kristen, mempertahankan wilayah. Masjid tidak boleh bangun, wajar karena wilayah mereka adalah Kristen. Pemimpin mereka adalah Kristen. Kita buat percontohan yang sama seperti tadi. Andaikan, andaikan mereka dalam pilkada memilih pemimpin yang Muslim, demo nggak Jerman? Demo. Kenapa Jerman demo? Karena pemimpin mereka Muslim bukan Kristen. Paham? Jadi ini bukan tentang baper-baperan. Mempertahankan wilayah, mempertahankan mayoritas, itu adalah Singapura pernah presidennya Islam ya. Mereka kan liberal. Kalau di sana liberal ya, aman. Ini bukan tentang yang liberal, misalnya kayak Jerman. Jerman kan kultus, Spanyol orang yang kultuskan Kristen gitu kan. Nah, kepada yang mengkultuskan kekristenan, gitu juga enggak mau Muslim jadi pemimpin. Enggak mau. Jadi pinter-pinter dalam berpikir. Kalian salah pilih negara, coy, salah pilih negara. Udah dibilang coba kalian di Jerman, bang, aku mau bangun gereja berapa 7, kagak ada yang larang. Orang Indonesia kagak ada yang demo. Kagak ada yang demo. Kalau di sini manusia pemecah belah. Pemecah belah apaan? Lu bisa mikir nggak? Bukan soal pemecah belah, lu bisa mikir nggak? Coba lu pikir. Ketika misalnya Hindu melarang orang Islam untuk bangun masjid, hal yang wajar atau hal yang nggak wajar? Coba dipikirin. Ini di India nih, yang mayoritas Hindu nih, melarang orang Islam bangun masjid. Coba pikir. Hal yang wajar atau hal yang jahat banget orang Hindu, agama apaan kayak gitu? Hal yang wajar atau kita akan berpikir seperti itu? Coba pikir. Hal yang wajar karena mereka mempertahankan mayoritas. Sekarang di Jerman, mayoritas Kristen, dilarangnya bangun masjid. Kita yang Islam yang hidup di Jerman menjadi hal yang wajar nggak? Ataukah ini jelek banget aja agama Kristen, mau bangun masjid aja susah? Ada kayak gitu? Hah? Wajar ataupun tidak mereka melarang agar Muslim tidak membangun masjid? Wajar nggak? Nggak usah jauh-jauh, di Bali aja susah mendirikan masjid tuh. Tuh jelas itu. Untuk menunjukkan apa? Kalau hal yang wajar maklumi, kalian cuma salah negara. Kalian cuma salah negara aja.
Ya, coba kalian pilih Prancis. Wah, satu rumah bangun 18 gereja juga kagak ada yang peduli. Orang Islam diam aja anteng depan rumah. Ya, jelas ya. Nah, itu satu. Bahwa misalnya kayak tadi ada yang merusak rumah ibadah. Kami ini dengar baik-baik, ya. Ada yang merusak rumah ibadah dari muslim, rumah ibadah yang telah didirikan. Emang resmi itu gereja, emang resmi itu agama Kristen beribadah, dan pemerintah menandatangani gereja tersebut. Oke? Dan gereja itu disahkan. Kalau ada orang muslim mengganggu pengibadahan, maka dia bukan muslim. Maka dia bukan mengikuti ajaran Rasulullah. Dia adalah oknum yang tidak tahu bagaimana Islam. Sekali lagi saya bilang, andaikan gerejanya telah terbangun, disetujui oleh pemerintah, ditandatangani oleh pemerintah, andaikan ada muslim yang mengusik pengibadahan tersebut, setelah gereja itu bangun oleh pemerintah yang menyetujuinya, maka dia bukan muslim yang sebenarnya. Dia bukanlah muslim yang paham hakikat Islam. Artinya, kalau gerejanya belum terbangun, maka tekan jangan sampai terbangun. Lindungi, itu amanah Rasulullah. Hargai, itu amanah Rasulullah. Saya dipahami? Itu amanah daripada Allah. Daripada Allah. Cek WA nanti aja, enggak apa-apa, nanti aja kita jelaskan secara objektif. Ngapain cek WA? Baca ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع alim. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia, bukan di antara Islam. Di antara manusia semuanya Islam gak? Enggak. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha. Artinya Allah mau bilang, woi muslim, woi orang muslim, saat kamu mengatakan dirimu muslim, jangan engkau coba-coba bawa nama Allah untuk menciptakan permusuhan, untuk menciptakan kerusuhan, untuk menciptakan yang namanya kebencian. Kata Allah, ciptakanlah kedamaian. Ciptakanlah kedamaian. Jadi kalau ada muslim jual-jual nama Allah, jual-jual agama Islam, jual-jual nama Nabi Muhammad untuk menciptakan permusuhan, ingat dia bukan muslim. Allah bilang kayak gitu. Jadi jangan bawa nama Allah menamai dirinya. Misalnya kayak kelompok ISIS misalnya, kelompok teror misalnya. Ada kelompok teror. Meneror misalnya dengan adanya meneror non muslim. Oke. Ketika kemudian meneror non muslim, apa nih dikatakan? Mereka bilang ini jihad, ini demi Allah, ini untuk Allah, ini dari Allah. Kagak ada. Allah bilang apa tadi? Jangan jual-jual namaku untuk menciptakan permusuhan. Jadi objektif berpikir. Apa objektif berpikir? Kalau seandainya di negara yang apa kita bilang ya? Negara yang apa namanya itu bukan skolar. Apa itu namanya? Bukan radikal. Kalau Singapura negara apa namanya? Bukan radikal. Apa itu namanya? Liberal. Nah, misalnya kayak Singapura liberal. Oke? Kalau seandainya agama liberal kan boleh agama manapun, hak bebas dalam beragama kan gitu ya. Nah, kepada negara yang sifatnya liberalis,
Negara yang sifatnya liberalis, misalnya ada orang Kristen menghancurkan masjid. Yang salah Kristen apa orang tersebut? Coba dijawab. Kalau ada orang Kristen menghancurkan masjid tersebut, yang salah Kristen, agama Kristennya, ataupun orang tersebut? Coba berpikir. Oknum, itu cara berpikir. Orang tersebut, bukan Kristennya yang salah. Sama juga kita balik. Andaikan orang beribadah di gereja, dan gerejanya telah diresmikan dan dibangun, difasilitasi di tempat tersebut oleh pemerintah. Ada orang Islam membubarkan orang lagi ibadah minggu. Ada orang Islam membubarkan Natalan. Islam nggak dia? Yang salah Islam atau orang tersebut? Coba jawab. Yang salah Islam atau orang tersebut? Karena Islam tadi bilang, jangan sampai bawa namaku, kata Allah, untuk menciptakan permusuhan. Jangan bawa namaku untuk menciptakan permusuhan. Jangan bawa ini dari Islam. Islam disyariatkan untuk kalian jangan sampai beribadah di gereja. Enggak ada. Ini saya bilang ini enggak ada kayak gitu. Allah bilang kalau seandainya mereka belum bangun rumah ibadahnya, kalau kita ambil daripada hadis, ya, mereka belum bangun ibadahnya, tekan jangan sampai bangun itu rumah ibadah. Jangan sampai persulit, jangan sampai bangun rumah ibadah. Kenapa? Karena dengan membangun rumah ibadah akan membuka peluang orang akan berpindah agama, karena ada pos dan pusat penyebaran agama tersebut. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Tapi kalau udah bangun, lindungi mereka. Tapi kalau udah terbangun, hargai mereka. Itu Rasulullah bilang, mereka kafir dhimmi, kafir yang wajib dilindungi oleh orang Islam. Maka cara berpikirnya sama seperti tadi. Di ajaran, di negara yang mayoritas Kristen, menekan agar masjid tidak terbangun. Karena takutnya adanya masjid akan tersebarnya Islam, maka akan meluasnya Islam, Islam akan jadi mayoritas. Maka cara kita berpikir secara manusia, di negara yang mayoritas Kristen melarang pembangunan masjid, ya wajar, karena fakta rentanitas. Apa rentanitasnya daripada manusia? Mempertahankan wilayah, mempertahankan zona teritorialnya. Oke? Jadi kalau ada oknum berlaku bukan di luar ajaran, apa? Oknum berlaku di luar ajaran yang diajarkan, ya berarti dia bukan penganut ajaran tersebut. Atau dialah yang lalai daripada ajaran tersebut. Kalau suka mempersekusi orang Kristen, gimana tuh? Mempersekusi gimana tuh? Coba contohnya gimana? Kalau ada ayatnya dalam Al-Quran mempersempit jalannya, iya memang itu masuk daripada ayat tersebut. Jangan, kalau mereka melakukan yang namanya misionaris, ya, sistem penyebaran agama, persempit jalan mereka. Sama kayak tadi, arti persempit apa? Mau bangun gereja, kalau kita pemerintahan muslim, larang pembangunan gereja, jangan sampai terbangun itu gereja. Oh gitu ya bang ajarannya. Iya. Kenapa bang kayak gitu? Karena itu logika. Apa logika? Lu balik sekarang, pikiran lu nggak jauh. Sekarang buka pikiran dengan orang yang mayoritas Kristen. Buka pikiran ke orang, ke negara yang mayoritas Kristen. Oke? Kepada negara yang mayoritas Kristen, mereka melarang pembangunan masjid, hal yang wajar. Mereka mempertahankan mayoritas agar tidak ada ajaran baru yang datang, yang ajaran tersebut akan berkembang, bahkan nanti akan membuat Kristen jadi minoritas. Mereka tidak mau. Mereka rentan mempertahankan mayoritas. Itu cara buka pikiran. Lah berarti bukan oknum tapi ajaran. Emang kalian nggak ada otaknya ya. Dari tadi penjelasan saya satu pun kagak ada yang masuk ya. Nggak ngerti-ngerti kalian ya. Emang kalian udah dikatakan oleh Allah fi dhalalim mubin, dikatakan oleh Allah kalian itu bagaikan orang yang apa ya? Nggak tahu lah. Nggak tahu. Otak kalian memang nggak aktif dikit pun. Ya. Karena Allah udah bilang kalian itu dulam, kegelapan. Walau bagaimanapun dikatakan, otak kalian bagaimanapun gak akan pernah menerima. Gitu. Allah udah bilang, kita berpikir objektif saja. Arti berpikir objektif, kami Islam yang Indonesia, ketika di Jerman dilarang bangun masjid. Apa yang kami, wah jelek kali ajaran Kristen larang bangun masjid. Itu orang Islam yang bodoh yang bilang kayak gitu.
Tapi orang Islam yang objektif berpikir, oh wajar. Kingdom daripada manusia kehewanan. Hayawan mempertahankan yang namanya zona teritorial. Mereka yang di Jerman mempertahankan yang namanya mayoritas mereka Kristen, agar Muslim tidak menjadi mayoritas. Oke, wajar. Ada pelarangan. Ada yang namanya pelarangan bangun masjid. Wajar. Fikirnya secara otak. Sekarang Indonesia, dari dulu, dari masa Soekarno, Ahok aja mau jadi presiden dilarang. Untuk menunjukkan apa? Untuk membuktikan negara ini pro-muslim. Negara Indonesia ini mayoritas muslim. Maka mayoritas mempertahankan wilayah. Oke? Emang Bang Gabrian ini aneh-aneh. Ada contoh nggak Bang di Jerman itu? Ketika gua sebutin Jerman, negara lain nggak masuk maksud lo? Tergantung. Lu mau bilang kayak kemarin kejadian di New Zealand, ya? Apa kejadian di New Zealand? Ada orang bersenjata masuk ke masjid, tembakin orang yang ada di masjid sampai mati. Ketika itu terjadi, ya, yang salah Kristennya apa orangnya? Pasti kalian ada orangnya bang. Nah beda itu. Kalian udahlah, aku nggak mau jelasin. Kalian tuh memang punya pikiran yang nggak pernah dipakai. Itu yang aneh daripada kalian. Yang aku jabarkan tadi, siapapun bisa berpikir. Apa contoh? Negara Thailand yang mayoritas Buddha enggak mau Kristen jadi agama besar. Negara Thailand yang mayoritas Buddha enggak mau Muslim jadi agama besar. Thailand yang mayoritas ya, apa namanya tuh? Apa namanya tuh? Apa gua mau bilang tadi, lihat udah lupa gua. Jaringan, sorry. Membuat timbulnya kebencian. Oi. Toleransi itu sifatnya tentang kemanusiaan, bukan tentang agama. Karena gini, dalam keyakinan kalian, Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Oke. Dalam keyakinan kami, Nabi Isa orang yang berdoa kepada Tuhan agar diselamatkan oleh fitnahan kalian dan menuhankan Dia. Dalam ajaran kalian, Nabi Isa itu anak Tuhan. Dalam ajaran Islam, tidak pantas bagi Tuhan memiliki anak. Berarti kita memiliki ajaran yang sangat berbeda. Jelas? Maka tidak akan pernah bersatu kita di dalam agama. Tapi kita bersatu dalam kemanusiaan. Jadi ibaratnya gini. Soal Kristen meyakini ada Tuhan lahir 25 Desember Natal, cukup hargai. Itu keimanan mereka. Oke, cukup hargai. Itu keimanan kalian. Andaikan Muslim tidak mengucapkan, ya enggak apa-apa. Karena apa? Itu keimanan kalian. Yang enggak mungkin kita support dan kita dukung. Kayak contoh gini. Tuhan satu, tapi diinterpretasikan banyak-banyak. Tuhan patung lah, Tuhan dewa lah, Tuhan punya banyak muka lah, Tuhan jadi manusia lah, ya. Tapi Tuhan satu. Untuk menunjukkan apa? Jika satu agama benar, yang lain sedang memfitnah Tuhan. Sama seperti satu sosok ibu Anda. Ibu Anda adalah orang baik. Ada 6 yang mengatakan ibu Anda pemberontak, ibu Anda perampok, ibu Anda pembegal, pencuri, PSK misalnya. Apakah kita akan bertoleransi? Selamat merayakan ke PSK-an ibu aku ya? Enggak bisa. Jadi pahami? Ibu Anda orang baik. Saat ada udah
Udah, jaringannya udah bagus. Halo? Halo? Jaringannya udah bagus. Cek tes 1 2. Tes. Halo? Jaringannya udah bagus. Kesel banget aku cuma jaringannya hari ini. Halo? Udah bagus. Oke. Jadi toleransi ini dari bagian apa? Toleransi. Toleransi itu di bagian apa? Kita punya tetangga yang non muslim. Kalau mereka sakit, bawa mereka ke dokter. Kita punya tetangga kita non muslim, mereka kelaparan, datang kasih makan untuk mereka. Itu perintah daripada Rasulullah. Karena apa? Kita bersatu dalam kemanusiaan, tapi kita berbeda dalam keagamaan. Maka kami meyakini bahwa Anda sedang memfitnah Tuhan. Maka wajarnya ajaran kalian ibarat gini, bagi kami yang mengatakan diri kami benar, kalian sesat. Bagi kalian mengatakan diri kalian benar, kami sesat. Tidak mungkin dong kesesatan itu disupport, nggak mungkin. Bagi Hindu, Islam dan Kristen sesat. Bagi Buddha, Hindu, Islam, Kristen sesat. Untuk menunjukkan apa? Keyakinan masing-masing yang tidak perlu diapresiasi oleh agama lain, tidak perlu. Jadi ibaratnya gini, kalau ada Kristen tidak mengucapkan Idul Fitri dan Idul Adha, kami tetap hari raya, bro. Tetap hari raya, nggak berkoar-koar. Karena apa? Keimanan kalian tidak meyakini Islam, wajar. Sekarang kita balik. Kalau Kristen tidak diucapin selamat Natal, batal Natalnya tuh. Nangis, nggak diucapin sama orang Islam. Itu yang harus kalian. Ini lu bisa mikir nggak sih ini? Ini orang ini bisa mikir nggak sih? Pertanyaan gini, kapan Hindu bilang agama lain sesat, bang? Hindu percaya Tuhan lu gak? Hindu percaya Yesus Tuhan gak? Tanpa dia harus bilang, ketika dia menafikan Yesus bukan Tuhan, menurut lu dia sesat gak? Kalian aneh, mikir aja ndak bisa. Kalian harus malu jadi manusia saat kalian ndak bisa mikir. Bagi Islam, Tuhan tidak boleh beranak, tidak boleh manusia. Bagi kalian mengatakan Tuhan manusia, berarti kalian sesat menurut Islam. Bagi kalian Yesus Tuhan. Bagi Islam cuma Nabi doang. Bagi kalian berarti Islam sesat. Bisa paham? Bisa pakai otak sekali aja. Enggak perlu bilang sesat. Beda keyakinan dengan apa yang kita yakini berarti sesat. Karena tidak satu tujuan, tidak satu definisi, tidak satu konfirmasi. Paham? Otak pakai sikit aja, pakai. Tapi toleransi itu berbicara tentang kemanusiaan. Soal kalian Natal, ya udah agama kalian. Apakah kami harus meyakini Tuhan lahir 25 Desember? Enggak. Silakan rayakan. Tapi toleransi berbicara tentang yang namanya kita punya tetangga non muslim sakit, kita bawa dia ke rumah sakit. Kita punya tetangga non-muslim, dia lapar, kasih makanan dan suruh mereka makan. Kita punya tetangga non-muslim, oi ngopi yuk, yuk ngopi. Itu namanya toleransi. Paham? Tapi dalam hal keagamaan harga mati. Bagi lu gua sesat, bagi gua lu sesat. Jelas ya? Itu cara berpikir. Tuh lihat tuh. Kan sok tahu. Apa yang harus kita jelasin kepada mereka? Yang ada sok tahu. Yang ada sok tahu. Ayat Al-Quran mengatakan jangan kamu bergaul dengan Nasrani sama Yahudi. Mereka tidak tahu arti khabari. Dimana khabari itu gini, apa yang terjadi dan diwartakan kepada Rasulullah itu berlaku untuk zaman itu doang. Kayak contoh gini, diceritakan bahtera Nuh kepada Rasulullah, itu sifatnya khabari, info kepada Rasulullah bahwa Nabi Nuh buat bahtera, selesai. Oh, apakah Rasulullah nanti buat bahtera juga? Enggak perlu, cuma info doang.
Oh Rasulullah, dulu Allah pernah ngomong kepada Musa, innani anallah. Ya udah, untuk menjadi perbandingan. Oh dulu Musa Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Oh ya udah, selesai, itu khabari. Sama juga dikatakan apa? Nasrani dan Yahudi dulu membenci kepada ajaran yang menyembah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kemudian mereka merubah segala ajaran dengan tangan-tangan jahilnya, menobatkan anak manusia jadi Tuhan. Jangan kau berkawan. Kenapa? Walan tarda angkal Yahudi wa Nasara hatta tatabi'a millatahum. Tidak akan ridha Yahudi dan Nasrani kepada kamu kecuali kamu masuk kepada agamanya. Itu alasannya. Jadi alasannya ayat tersebut berlaku di era Rasulullah, bahwa hati-hati Rasulullah, Yahudi dan Nasrani walaupun apapun mereka berlaku baik, mereka cuma mau satu, lu masuk agamanya, ataupun lu berhenti menyebarkan Islam. Selesai. Apakah berlaku sekarang? Enggak. Kalau berlaku sekarang, kalian ini berjalan udah gak ada leher. Paham gak? Itu cara pikir. Nih Rudi nih. Oke Rudi. Rudi yakin menanyakan ini, Dek. Dek Rudi yakin. Dek Rudi,